Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Tiga Darah Channel. Untuk Bapak Ibu, teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe channel ini agar saya dapat terus berbagi, karena biasa bagi kita bisa berarti besar bagi orang lain. Bapak Ibu, teman-teman khususnya mahasiswa PPG dalam jabatan, baik itu kategori 1 maupun kategori 2 yang saat ini sedang melakukan atau sedang berlangsung kegiatan PPG-nya, sebentar lagi khususnya kategori 1, Bapak Ibu atau teman-teman akan memasuki masa terakhir atau rangkaian kegiatan terakhir PPG, yaitu uji pengetahuan UKM PPG berbasis domisili. Oleh karena itu, Bapak Ibu, teman-teman, apa saja yang perlu Bapak Ibu persiapkan, hal apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh Bapak Ibu lakukan. Yuk, simak videonya berikut ini. Baik Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 maupun kategori 2, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, berikut saya akan menyampaikan terkait panduan peserta uji pengetahuan UKM PPG dalam jaringan berbasis domisili kategori 1 dan kategori 2 tahun 2022. Ini saya ambil dari sumber resmi, yaitu ukmppg.kemdikbud.go.id ya. Nah, sebelum nanti Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa PPG masuk ke tahapan UP, uji pengetahuan, tentu Bapak Ibu teman-teman harus menyelesaikan semua rangkaian kegiatan selama PPG ya, mulai dari kegiatan awal sampai UKIN praktik pembelajaran. Nah, ini ada beberapa kegiatan yang kegiatan akhir ya, yang harus selesai Bapak Ibu lakukan sebelum mengikuti UP. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa sudah mendapatkan informasi resmi terkait jadwal ya, tanggal pastinya. Di sini saya tidak buatkan tanggal pasti, saya buat estimasi hari atau waktu yang diberikan untuk Bapak Ibu mempersiapkan dan melaksanakan masing-masing kegiatan ini. Nah, kegiatan-kegiatan menjelang pelaksanaan UP yang harus diselesaikan adalah, yang pertama adalah PPL, yang tentu untuk kategori 1 saya lihat itu sudah berakhir ya, tinggal refleksi, mungkin itu dilaksanakan selama 1 bulan penuh ya. Kemudian pendaftaran untuk mengikuti UKM PPG. Nah Bapak Ibu teman-teman baru boleh nanti mengikuti kegiatan UP, UKIN dan lain sebagainya ini harus daftar terlebih dahulu, dan sekali lagi Bapak Ibu harus menyelesaikan semua kegiatan atau rangkaian kegiatan PPG selama 3 bulan ini, karena nanti Bapak Ibu akan diberikan surat keterangan dari LPTK bahwa Bapak Ibu benar telah menyelesaikan seluruh kegiatan PPG selama 3 bulan ini. Nah, kemudian ada kegiatan briefing mahasiswa ya, nanti ditentukan oleh masing-masing LPTK terkait persiapan apa saja untuk menghadapi UKIN dan UP ya. Kemudian briefing penguji UKIN. Nah, ini dosen atau tim penguji dari masing-masing LPTK, mereka briefing untuk terkait teknis pelaksanaan UKIN UKM PPG ya. Nah, kemudian kegiatan yang harus juga Bapak Ibu lakukan adalah mengisi portofolio. Nanti Bapak Ibu diberikan waktu selama 2 hari untuk komponen-komponen portofolio. Tentu Bapak Ibu sudah tahu ya, minimal ada 6 komponen dan 4 wajib, 2 boleh tidak ada ya. Nanti pasti Bapak Ibu sudah tahu dan sudah dijelaskan oleh LPTK ya. Kemudian UKIN praktik pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu diberikan waktu 2 hari, termasuk editing videonya, kemudian mengupload link YouTube ya, yang sudah yang video yang sudah diedit ya, dengan durasi 30 sampai 40 menit yang diambil dari durasi full 70 menit atau 2 kali 35 menit. Yang kemudian ya, sekali lagi Bapak Ibu upload linknya ke YouTube, link YouTube atau Google Drive ke borang penilaian UKIN ya. Kemudian pelaksanaan penilaian portofolio dan video praktik pembelajaran. Nah, ini tugasnya tim penilai ya. Bapak Ibu tidak ada komunikasi sama dosen atau tim penguji atau tim penilai, tetapi Bapak Ibu harus standby
Mana tahu nanti selama penilaian pas kena di Bapak Ibu terdapat kendala teknis, misal video yang Bapak Ibu unggah tidak dapat dibuka atau tidak dapat diakses oleh tim penilai, dan tentu ini nanti kalau Bapak Ibu tidak siap-siap akan merugikan Bapak Ibu sendiri, dan Bapak Ibu biasanya akan dihubungi oleh admin untuk melakukan perbaikan. Misalnya yang sering terjadi adalah pembatasan akses, misalnya Bapak Ibu mengunggah linknya berupa Google Drive, tapi aksesnya itu Bapak Ibu batasi, bukan semua orang ya yang punya link dapat mengakses. Nah itu tentu menjadi kendala tim penguji untuk memberi nilai video praktik pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian dalam waktu yang bersamaan, mungkin selama kegiatan tim penilai ini menilai, Bapak Ibu mungkin mendapat pembinaan atau pembekalan persiapan UP dari LPTK ya. Kemudian pelaksanaan UP, itu dilaksanakan selama 2 hari, tapi Bapak Ibu tergantung jadwalnya hari apa, sesi ke berapa dan tanggal berapa ya. Sekali lagi, mungkin Bapak Ibu secara resmi sudah mendapatkan hari dan tanggal pelaksanaan semua kegiatan-kegiatan ini. Oke. Nah, inilah beberapa panduan untuk peserta uji pengetahuan UKM PPG dalam jaringan yang berbasis domisili ya, baik itu nanti kategori 1 maupun kategori 2. Apa itu UP atau uji pengetahuan ya? Uji pengetahuan atau UP adalah uji kompetensi yang diselenggarakan secara serentak dalam jaringan atau daring online ya, untuk mengukur pemahaman konsep atau materi pencapaian 7 capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Kemudian apa itu uji pengetahuan berbasis domisili? Yaitu uji pengetahuan yang dilakukan secara daring atau online dengan peserta berada di tempat tinggal atau domisili masing-masing atau tempat yang dipilih oleh mahasiswa dengan pertimbangan akses internet. Misalnya Bapak Ibu yang tinggal di desa ya harus cari tempat yang kalau misalnya di desanya jaringan atau koneksi internetnya tidak stabil, tidak bagus ya, tentu Bapak Ibu harus mencari tempat, pindah tempat ke daerah yang jaringan internetnya bagus ya, bukan berarti harus dari rumah sendiri-sendiri ya. Kalau memang memungkinkan ya tidak apa-apa, tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, Bapak Ibu bisa ke kota, misalnya ke ibu kota kecamatan misalnya, seperti itu ya. Dan sepertinya ini sudah bukan hal baru, karena selama kegiatan seleksi akademik ini sudah diterapkan ya. Jadi teknis dan pelaksanaan terus cara-caranya sama persis ya dengan kegiatan seleksi akademik beberapa bulan yang lalu. Oke. Kemudian peralatan ya, alat-alat yang dibutuhkan. Nah, alat-alat yang dibutuhkan ini memiliki spesifikasi minimal perangkat ujian yang harus dipenuhi ya. Pertama, alat yang harus ya, laptop. Nah, laptop ini juga teman-teman Bapak Ibu ya harus memiliki spesifikasi ya, seperti memiliki layar minimal 10 in, kemudian menggunakan minimal sistem operasi Windows 8 dengan 32 bit atau Mac OS versi 10 ya, dan memiliki minimal 2 GB RAM, kemudian memiliki minimal 10 GB storage ya, ruang penyimpanan, kemudian dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik, audio laptopnya ya, kemudian memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik, bukan baterai yang low batch ya, mana tahu nanti mati lampu. Kalau misalnya baterainya dalam keadaan rusak atau tidak baik, ikut mati juga laptopnya. Dan Bapak Ibu mesti persiapkan juga chargernya ya. Sekali lagi, Bapak Ibu sudah punya pengalaman selama mengikuti seleksi akademik beberapa bulan yang lalu ya. Sekali lagi, ini bukan hal yang baru. Kemudian alat yang kedua adalah handphone ya. Nah, handphone ini untuk apa? Sama seperti pelaksanaan seleksi akademik ya, handphone harus yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Kemudian nama pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta. Jadi bukan make nama orang lain ya. Zoom-nya atas nama Bapak Ibu ya.
Nanti inilah yang digunakan untuk pengawas mengawasi pelaksanaan uji pengetahuan Bapak Ibu. Sekali lagi sama persis dengan pelaksanaan pretest atau seleksi akademik ya. Kemudian di handphone ini juga Bapak Ibu untuk alat-alat tambahannya mungkin Bapak Ibu bisa sediakan juga tripod ya untuk meletakkan atau meletakkan HP Bapak Ibu atau teman-teman ya. Kemudian yang tidak kalah penting koneksi internetnya ya. Pastikan Bapak Ibu atau teman-teman koneksi internetnya stabil dan kuota internet minimal sebesar 10 GB untuk amannya ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman menggunakan WiFi tentu itu lebih baik dan lebih bagus. Tapi tetap Bapak Ibu sediakan juga kuota di HP-nya ya. Mana tahu nanti kalau misalnya mati lampu Bapak Ibu masih tetap bisa menggunakan tethering lewat HP ya. Tuh. Oke. Selanjutnya hal-hal apa yang perlu Bapak Ibu atau teman-teman lakukan ya sebagai peserta sebelum mengikuti ujian. Peserta menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai ketentuan yang sudah saya sampaikan tadi ya. Kemudian peserta menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Nama pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta ya. Sudah tadi ya. Kemudian peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil dengan kuota internet minimal 10 GB. Peserta menyiapkan ruangan yang tenang. Nah, ini penting ya. Nyaman dan dengan pencahayaan yang cukup. Jadi jangan gelap-gelapan ya. Pengawas harus jelas melihat Bapak Ibu, mengawasi Bapak Ibu ya dalam Zoom-nya. Kemudian peserta menyediakan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop, botol atau gelas air minum transparan, obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit ya. Kemudian kertas kosong dan 1 buah alat tulis baik itu pena atau pensil. Laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger. Nah, ini hal-hal yang perlu Bapak Ibu juga perhatikan ya. Sekali lagi Bapak Ibu sudah punya pengalaman selama mengikuti seleksi akademik ya atau pretest beberapa bulan yang lalu. Kemudian peserta memasang atau menginstal program atau aplikasi Step Exam Browser atau SEB dan file konfigurasi SEB-nya ya. Itu mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Nanti ada semua petunjuknya dan diinformasikan kembali oleh teman-teman yang lain atau dari FPTK. Kemudian peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Nah, Bapak Ibu nanti diberikan jadwal ya. Ketika Bapak Ibu sudah daftar, nanti akan keluar jadwalnya berupa kartu ya, kapan pelaksanaannya termasuk kode verifikasi dan lain sebagainya. Semuanya tertera di kartu ujian Bapak Ibu ya. Kemudian peserta bergabung dalam grup WhatsApp yang dibuat pengawas pada H-4 ya. Nanti biasanya dikomunikasikan ya. Oke, kemudian itu yang sebelum mengikuti ujian ya. Kemudian pada saat pelaksanaan apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Yang pertama adalah peserta mengikuti dan menaati instruksi atau arahan pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, ruang, dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Nanti Bapak Ibu diminta untuk menunjukkan kartu ujian, mungkin identitas seperti KTP dan lain sebagainya, menunjukkan ya ruang kepada pengawas ya, kondisi, posisi dan lain sebagainya ya, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Kemudian peserta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian. Nah, Bapak Ibu, nanti sebelum Bapak Ibu mengklik mulai itu ada pernyataan atau fakta integritas yang harus Bapak Ibu checklist. Nah, ini jangan sampai lupa ya, karena bisa fatal juga kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman lupa menceklis langsung saja, berarti Bapak Ibu dianggap tidak bersedia mematuhi atau mentaati fakta integritas yang atau tidak menyetujui fakta integritas yang diajukan ya atau diberikan. Kemudian peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang atau alat lain. Nah, ini jangan
pernah Bapak Ibu atau teman-teman berpikir atau coba-coba menggunakan jasa orang lain untuk mengerjakan soal UP Bapak Ibu ya, akibatnya nanti fatal. Nanti ada sanksi yang diberikan terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta ya, mulai dari sanksi sedang, ringan, sedang, berat, dan berat sekali ya. Sekali lagi, jangan pernah berpikir, jangan pernah berencana untuk melakukan kecurangan dalam pelaksanaan UP ini ya. Kemudian selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop ya. Jadi Bapak Ibu, posisi kamera zoom Bapak Ibu, pengawas nanti Bapak Ibu atur sedemikian rupa sesuai dengan instruksi atau arahan dari pengawas ya, dimana posisinya yang merekam atau merecord semua full wajah Bapak Ibu ketika menghadap laptop ya. Jadi jangan ada terlihat separuh atau samar-samar dan lain sebagainya. Jangan disetting atau jangan dibuat pengawas itu meragukan bapak-bapak atau ibu-ibu atau teman-teman mahasiswa PPG. Buatlah pengawas itu punya keyakinan bahwa Bapak Ibu ya atau teman-teman beretikat baik ya dalam menyelesaikan kegiatan PPG ini, khususnya mengikuti uji pengetahuan. Jangan buat ragu pengawas intinya ya. Jangan buat pengawas curiga. Begitulah kira-kira ya. Kemudian selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera zoom pada HP. Ya, jangan Bapak Ibu nanti masuk timbul tenggelam di zoom pengawas ya. Nah, itu nanti fatal juga akibatnya. Bisa saja nanti pengawas tanpa konfirmasi menghentikan ujian Bapak Ibu karena membuat pengawas curiga, atau Bapak Ibu sendiri yang membuat pengawas curiga terhadap tindakan yang Bapak Ibu lakukan seperti itu ya. Kemudian peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Nanti mungkin Bapak Ibu sebelum pelaksanaan UP kan nanti ada briefing juga dengan pengawas di grup ya. Hal apa saja yang harus Bapak Ibu atau teman-teman lakukan ketika pelaksanaan UP. Ya, nah pelaksanaan UP ini nanti Bapak Ibu bisa saja dapatnya di mana-mana nanti LPTK-nya, bukan ditempatkan atau di LPTK di mana Bapak Ibu belajar. Misalnya Bapak Ibu atau teman-teman belajarnya, kegiatan pembelajarannya di LPTK Universitas Negeri Manado misalnya, ya. Nah, begitu di UP nanti Bapak Ibu bisa saja dapat di UNY mungkin ya, Untirta mungkin. Nah, itu berarti pengawasnya nanti adalah dari LPTK yang di mana Bapak Ibu ditempatkan ya. Jadi Bapak Ibu tidak kenal sebelumnya ya, dan teman-teman juga teman-teman baru termasuk pengawasnya. Tapi setelah selesai nanti kembali lagi ke LPTK di mana Bapak Ibu belajar ya. Kemudian berikutnya yang harus peserta lakukan setelah pelaksanaan, peserta mengisi kuesioner umpan balik yang disediakan oleh penjamin mutu Panitia Nasional UKM PPG secara daring yang disediakan tautannya oleh pengawas di grup WhatsApp ya. Nanti begitu Bapak Ibu selesai, nanti ada link yang diberikan ke grup WA untuk Bapak Ibu isi terkait pelaksanaan UKM PPG secara daring ini ya. Kemudian peserta menunjukkan kepada pengawas terkait coretan-coretan yang ditulis di kertas kosong saat mengerjakan soal UP, dan selanjutnya merobek coretan-coretan tersebut di hadapan pengawas. Nah, ini nanti Bapak Ibu ya, Bapak Ibu diperbolehkan membawa kertas untuk coret, mungkin untuk menghitung ya, soal-soal hitungan mungkin, kemudian membawa alat tulis. Nah, begitu selesai Bapak Ibu harus tunjukkan kepada pengawas melalui Zoom ya. Kemudian Bapak Ibu sobek-sobek kertasnya di hadapan pengawas melalui kamera Zoom itu ya. Kemudian peserta mengakhiri UP sesuai arahan pengawas. Kalau memang Bapak Ibu sudah selesai sebelum waktunya, Bapak Ibu bisa izin pada pengawas untuk meninggalkan atau mengakhiri sesi ujian Bapak Ibu ya. Nah, itu terkait dengan hal-hal yang harus dilakukan oleh peserta UP, baik sebelum, ketika pelaksanaan maupun ketika sudah selesai ya.
Dan yang berikutnya, tata tertib. Nah, ini penting juga Bapak Ibu. Yang namanya tata tertib ini aturan yang harus Bapak Ibu patuhi dan tidak boleh Bapak Ibu atau teman-teman langgar selama kegiatan UP ini, ya. Yang pertama, peserta harus sudah memasang program atau aplikasi SEB Exam Browser atau SEB dan file konfigurasi SEB ke dalam laptop. Ini ya sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian peserta yang belum memasang program aplikasi ujian akan dibatalkan ujiannya pada sesi tersebut. Oleh karena itu, begitu Bapak Ibu atau teman-teman sudah mendapat info terkait aplikasi, segera install ya, jauh-jauh hari, biar nanti ketika uji coba atau pelaksanaan Bapak Ibu sudah tidak terkendala lagi ya, sudah siap, memang betul-betul sudah siap ujian ya, tidak lagi disibukkan oleh hal-hal teknis yang Bapak Ibu sendiri tidak siap ya. Kemudian peserta harus masuk di ruang Zoom paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Nah ini ya, jadi sebelum ujian Bapak Ibu sudah bergabung di Zoom pengawas 30 menit sebelumnya. Oleh karena itu dalam waktu ini Bapak Ibu masih bisa beraktivitas, misalnya kalau mau minum, makan, ke kamar kecil dan lain sebagainya, termasuk beribadah ya. Kalau misalnya yang dapat di waktu atau sesi siang pas sholat, Bapak Ibu masih bisa izin dulu ya untuk mengerjakan ibadah. Kemudian peserta harus mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Ini pasti ya. Karena kalau misalnya sudah tidak mengikuti, tentu Bapak Ibu dianggap tidak atau batal mengikuti ujian ini ya. Kemudian peserta harus berpakaian sopan dan rapi, tidak menggunakan kaos. Nah, ini tentu ya sebagai etika kita ketika ujian, karena dilihat oleh pengawas, tentu meskipun dalam rumah sendiri tetap kita harus resmi, peserta harus berpakaian sopan dan rapi ya. Jangan mentang-mentang di rumah nanti pakai kaos ya, pakai singlet, itu jangan dilakukan ya, itu tidak benar tentunya. Kemudian peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman dan dengan pencahayaan cukup tanpa ada orang lain. Pastikan sekali lagi Bapak Ibu tidak ada orang lain di dalam ruang ujian Bapak Ibu ya. Terkait teknis Bapak Ibu mengaturnya sendiri ya. Apa-apa yang menjadi kendala Bapak Ibu komunikasinya ke pengawas ya. Jadi bukan dengan orang yang ada di dalam rumah Bapak Ibu ya. Ruangnya tenang, nyaman dan pencahayaannya juga harus cukup ya. Oke, berikutnya tata tertib berikutnya adalah jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Ini sekali lagi teknisnya Bapak Ibu sudah tahu ya bagaimana. Atau kalau memang Bapak Ibu yang belum pernah ikut seleksi akademik yang sudah berbasis domisili, tentu Bapak Ibu bisa bertanya dengan teman-teman yang lain, atau nanti pada saat pembekalan atau uji coba Bapak Ibu pasti ditunjukkan atau diajarkan oleh pengawas ruang ujian Bapak Ibu ya. Kemudian posisi HP berada di samping depan kanan atau kiri ya. Samping kanan kiri Bapak Ibu. Satu saja ya, satu. Maksudnya bisa di samping kanan atau di samping kiri. Menurut saya setting yang paling bagus adalah menghadap tembok ya. Jadi Bapak Ibu kalau menghadap tembok itu aksesnya sudah mentok ya. Depan sudah lihat tembok, kiri kanan Bapak Ibu sudah terpantau kamera pengawas. Jadi cukup meyakinkan pengawas bahwa Bapak Ibu tidak dapat melakukan apa-apa dengan posisi yang seperti itu ya. Sekali lagi, buatlah pengawas itu mempercayai Bapak Ibu dalam mengerjakan UP ya. Jangan buat pengawas curiga atau beranggapan Bapak Ibu melakukan kecurangan padahal tidak. Nah, itu saya katakan bahwa settinglah seminimal mungkin akses Bapak Ibu itu ya, sehingga Bapak Ibu tidak bisa melihat kemana-mana lagi, hanya fokus ke laptop Bapak Ibu ya, dan itu terpantau full di kamera zoom-nya pengawas ya. Kemudian meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop, botol atau gelas air minum transparan, obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit ya. Kemudian kertas kosong dan satu alat tulis baik itu pena atau pensil,
kemudian laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger. Jadi jangan ada banyak kabel-kabel ya di laptop atau di meja Bapak Ibu kecuali kabel charger ya. Kemudian peserta harus mengikuti dan menaati pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, kemudian ruang dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom ya. Jadi meskipun Zoom, Bapak Ibu tetap mengikuti verifikasi yang diarahkan atau yang dipandu oleh pengawas, baik itu data yang berupa kartu identitas mungkin, kemudian kartu ujian, kemudian ruang Bapak Ibu diperlihatkan dengan pengawas dengan kamera Zoom ya. Kondisinya, posisi Bapak Ibu ketika saat ujian nanti ya, begitu. Kemudian tata tertib berikutnya adalah apabila pada saat pelaksanaan ujian tampilan peserta di aplikasi Zoom tidak sesuai petunjuk dan atau aplikasi Zoom peserta mengalami masalah sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas, proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu ya. Pengawas klik stop begitu Zoom peserta terhenti. Peserta akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut teratasi dalam waktu maksimal 5 menit. Apabila peserta tetap tidak bisa menampilkan videonya dalam batas waktu yang ditetapkan, maka ujian dihentikan. Nah, misal Bapak Ibu ya, begitu Bapak Ibu ujian, kemudian terjadi kendala pada Zoom Bapak Ibu tidak tampil ya, Bapak Ibu diberikan waktu 5 menit untuk memperbaikinya ya, dan sesi ujian Bapak Ibu dihentikan sementara ya oleh pengawas, yang nanti kalau misalnya Bapak Ibu dengan durasi 5 menit dapat menyelesaikan, maka Bapak Ibu dapat melanjutkan ujian kembali. Tapi apabila Bapak Ibu tidak dapat atau tidak mampu menyelesaikan dalam waktu yang ditetapkan, maka ujian Bapak Ibu dihentikan. Nanti komunikasinya di luar dari pelaksanaan ujian nanti ya, bisa dikomunikasikan lewat WA langsung ya. Bagaimana, apakah Bapak Ibu dijadwalkan ulang atau di sesi itu ya, tapi dimulai dari awal misalnya. Kemudian peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain. Tadi sudah ya. Jangan coba-coba sekali lagi Bapak Ibu berpikir atau ingin berencana berlaku curang dalam pelaksanaan UP ini ya. Bapak Ibu sendiri yang akan nanti dirugikan kalau misalnya ketahuan Bapak Ibu memakai jasa orang lain atau menggunakan alat lain ya. Kemudian selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Ini sudah tadi ya, sudah sangat jelas sekali dan berulang disampaikan, diingatkan kepada peserta untuk mengatur ya posisi Bapak Ibu bagaimana dapat terlihat full ya 100% wajah Bapak Ibu di laptop ya, menghadap ke laptop. Kemudian tata tertib berikutnya, HP yang digunakan untuk Zoom disetting dalam posisi hening ya. Kalau misalnya Bapak Ibu biar tidak ada yang telepon ya, maka tidak terganggu, diheningkan HP-nya. Kemudian untuk panggilan telepon ya, dan unmute untuk Zoom. Jadi yang Zoom-nya Bapak Ibu matikan biar nanti suara Bapak Ibu atau yang ada di sekitar Bapak Ibu tidak masuk ke dalam Zoom pengawas itu ya. Karena nanti kalau misalnya tidak di unmute, nanti mengganggu juga, muncul di suaranya di peserta lain ya, dan itu biasanya sangat mengganggu. Kemudian peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal UP berbasis domisili dalam bentuk apapun. Bapak Ibu sudah menyetujui fakta integritas ya, yang isinya termasuk salah satu di dalamnya adalah tidak boleh mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal UP berbasis domisili dalam bentuk apapun. Kalau Bapak Ibu lakukan ini, Bapak Ibu akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah Bapak Ibu lakukan ya. Jangan pernah berpikir nanti mau takut khawatir tidak lulus jadi punya dokumen atau arsip yang untuk belajar lagi. Bapak Ibu berdoa saja, Bapak Ibu ujian sekali langsung lulus ya. Atau berpikir mau memberikan ketika ada teman yang bertanya, nggak usah ya. Tidak usah Bapak Ibu lakukan hal-hal yang seperti itu ya. Niat baik Bapak Ibu, tapi
berakibat fatal yang merugikan Bapak Ibu sendiri ya. Kemudian peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan UP daring berbasis domisili selama pelaksanaan UP. Nah, ini kegiatan lain ini mungkin apa namanya, ngobrol-ngobrol santai mungkin ya di dalam Zoom ya, mengajak teman berkomunikasi. Nah, ini yang tidak ada hubungannya dengan UP, pelaksanaan UP daring berbasis domisili ya. Kemudian peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera HP. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan tadi Bapak Ibu, tidak boleh timbul tenggelam dari pengawas ya. Sekali lagi ya, itu nanti akan berakibat pada Bapak Ibu sendiri. Kalau misalnya pengawas sudah memperingatkan Bapak Ibu masih lakukan, bisa saja pengawas tanpa komunikasi, tanpa memperingatkan kembali, Bapak Ibu dihentikan ujiannya dan dianggap selesai ya. Akan rugi Bapak Ibu. Oke, berikutnya peserta dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung. Silahkan lakukan sebelum dan atau setelah ujian. Nah, pastikan Bapak Ibu kalau misalnya mau ke toilet itu sebelum pelaksanaan ujian. Bapak Ibu sudah masuk 30 menit sebelum UP berlangsung. Kan Bapak Ibu sudah bisa mengira-ngira ini. Kalau misalnya sudah ada rasa mau buang air kecil atau buang air besar, segera sebelum pelaksanaan ujian dilakukan. Kalau misalnya khawatir nanti pada saat ujian berlangsung takutnya baru mau buang air kecil atau buang air besar, lebih baik Bapak Ibu atau teman-teman sediakan langsung sajalah ya, siapkan pampers mungkin ya, tidak apa-apa karena di dalam rumah itu Bapak Ibu sendiri, daripada nanti Bapak Ibu meninggalkan meja atau ruang ujian Bapak Ibu dicurigai ya, Bapak Ibu bisa berlaku atau berbuat curang dalam pelaksanaan UP ya. Kemudian peserta dilarang makan dan atau merokok pada saat mengerjakan ujian. Oh, ini tentu tidak etis juga ya. Kalau misalnya meskipun kita daring di rumah sendiri misalnya, Bapak Ibu tidak bisa bebas juga kalau sudah pelaksanaan ujian, kecuali sebelumnya ya. Kemudian peserta diperbolehkan minum air putih dari botol transparan atau minum obat pada saat mengerjakan ujian. Silakan siapkan terlebih dahulu. Nah, ini untuk Bapak Ibu, teman-teman yang sakit misalnya, atau peserta yang sehat juga, kalau memang mau minum ya, Bapak Ibu boleh bawa minum, tapi botolnya harus transparan. Kemudian yang minum obat juga kalau yang sedang sakit ya juga diperbolehkan ya. Jadi jangan khawatir ya. Kemudian panitia atau pengawas berhak menghentikan pelaksanaan UP yang sedang berjalan untuk peserta secara individu ya. Bukan semua peserta yang diawasi oleh pengawas ya, secara individu. Jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketetapan dan peraturan. Nah, jadi sekali lagi ya, saya selalu mengingatkan untuk jangan pernah berpikir untuk berbuat curang ya. Bapak Ibu kerjakan apa adanya semampu Bapak Ibu ya, dan berdoa saja setelahnya Bapak Ibu langsung bisa lulus UP-nya ya. Nah, itulah beberapa tata tertib peserta UP UKM PPG daring berbasis domisili yang tentu Bapak Ibu harus patuhi ya, dan tidak boleh Bapak Ibu langgar mana yang menjadi atau yang dilarang oleh panitia ya. Nah, kemudian kalau ada tatib, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan, pasti ada sanksi. Nah, apa saja sanksinya dan bentuknya seperti apa, jenisnya apa? Berikut jenis, kemudian contoh pelanggaran dan sanksinya. Yang pertama adalah jenis ringan. Contoh pelanggarannya apa? Peserta lupa mematikan suara HP. Kan Bapak Ibu atau teman-teman diminta buat hening suara HP ya. Kemudian peserta berpakaian tidak sopan sebelum ujian. Bapak Ibu kan sudah diingatkan tidak boleh berpakaian yang tidak etis, misalnya pakai kaos misalnya ya, kaos oblong dan lain sebagainya ya. Kemudian sanksinya apa? Peserta diperingatkan oleh pengawas. Ini masih ringan ya Bapak Ibu, hanya secara peringatan saja Bapak Ibu disampaikan oleh pengawas ya, masih aman Bapak Ibu ya. Kemudian
pelanggaran dan sanksi yang berikutnya sedang. Jenisnya ya, kategori sedang. Contohnya apa? Peserta terlambat masuk di ruang Zoom saat UP sudah mulai atau sudah login. Bapak Ibu kan sudah diberikan waktu 30 menit sebelum pelaksanaan UP berlangsung sudah masuk di Zoom. Tapi kan kita tidak tahu ya kendala teknis apa yang terjadi di lapangan. Nah, minimal Bapak Ibu begitu saat UP sudah mulai, Bapak Ibu sudah login ya. Jadi meskipun Bapak Ibu terkendala teknis mempersiapkan segala sesuatu ataukah dalam perjalanan pindah tempat dan lain sebagainya, karena tempat yang semula Bapak Ibu pilih tidak support, tidak mendukung ya. Dan itu sangat mungkin terjadi Bapak Ibu ya. Ada teman-teman berdasarkan pengalaman kami yang sudah ya. Kemudian peserta tidak memasang program atau aplikasi ujian. Nah, Bapak Ibu, jauh sebelum pelaksanaan UP biasanya sudah dapat informasi terkait aplikasi ujian yang digunakan pada saat UP. Ya, sekali lagi Bapak Ibu punya pengalaman yang seleksi akademik berbasis domisili tahun ini tadi ya, tentu sudah tahu bagaimana dan apa bentuknya dari aplikasi ujian itu ya. Kemudian contoh pelanggaran berikutnya, peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai. Bapak Ibu belum selesai sebenarnya ujiannya ya, tapi Bapak Ibu sudah meninggalkan ruang ujian Bapak Ibu dan tidak kembali. Nah, itu artinya tidak izin ke pengawas. Bapak Ibu meninggalkan ruang ujian itu kenapa ya? Nah, itu Bapak Ibu atau teman-teman mendapat kategori sedang pelanggarannya. Sanksinya apa? Peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwal ulang. Misalnya Bapak Ibu dapat sesinya pagi, tapi Bapak Ibu melakukan pelanggaran-pelanggaran ini ya, masih ada kesempatan Bapak Ibu untuk tetap ikut ya, tapi mungkin diganti jadwalnya di sesi berikutnya atau keesokan harinya ya. Nah, ini untuk jenis pelanggaran sedang. Kemudian pelanggaran berikutnya kategori berat. Nah, apa itu? Contoh pelanggaran: peserta menyimpan dan atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh soal UP. Ini sekali lagi, jangan pernah Bapak Ibu berpikir untuk merekam, merecord, mengambil sebagian atau seluruh dari soal UP yang Bapak Ibu ingin bahas setelahnya ya, atau Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri untuk wanti-wanti kalau misalnya tidak langsung lulus, atau Bapak Ibu dititipkan oleh teman untuk sesi berikutnya ya. Jangan Bapak Ibu atau teman-teman lakukan ya. Sanksinya sangat berat. Peserta dinyatakan tidak lulus dan tidak boleh mengikuti UP dalam 2 tahap berikutnya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya ada pelanggaran ini Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu sudah dinyatakan tidak lulus, kemudian tidak diperbolehkan mengikuti UP dalam 2 tahap berikutnya. Misalnya setelahnya ada 2 tahap UP, nah Bapak Ibu jadi penonton dulu ya, akibat dari pelanggaran yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian nah ini yang fatal ya, sangat berat. Peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal UP. Sekali lagi saya selalu mengingatkan teman-teman Bapak Ibu, jangan kita beranggapan UP domisili ini kita dapat atau bisa melakukan kecurangan ya. Bapak Ibu misalnya memanfaatkan jasa orang lain atau minta dibisikin oleh orang lain yang ada di ruangan Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu saya sarankan settinglah ruangan ujian Bapak Ibu itu sesempit mungkin ruang gerak Bapak Ibu ya. Makanya kalau saya settingnya menghadap tembok, yang kiri kanan depan tembok, kanan tembok, dan kirinya adalah kamera pengawas. Jadi tidak ada akses saya untuk melihat kemana atau meminta bantuan orang lain ya. Begitu ya. Dengan demikian pengawas percaya penuh kepada kita bahwa kita tidak mungkin melakukan kecurangan ya. Kemudian pelanggaran berikutnya, peserta memalsukan data. Nah, ini fatal ya, termasuk ke kategori yang sangat berat, memalsukan data Bapak Ibu ya. Kemudian sanksinya apa? Peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta UKM PPG. Otomatis kalau sudah melakukan pelanggaran ini Bapak Ibu tidak diperkenankan lagi mengikuti
UKM PPG ini ya. Nah, kelanjutannya saya juga belum tahu apakah nanti masih ada kemungkinan Bapak Ibu dipanggil. Yang jelas Bapak Ibu sudah mendapat catatan merah dari tim atau panitia nasional PPG ya, karena semuanya terekam oleh sistem. Jadi di SIM PKB Bapak Ibu itu terrecord semua ya, termasuk kalau misalnya kita sudah PPG kemudian lulus, sudah tercantum keterangan-keterangan, sudah sertifikasi dan lain sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu melakukan itu, tentu mungkin di SIM PKB Bapak Ibu ada notifikasi itu juga bahwa Bapak Ibu pernah melakukan pelanggaran berat ya, sangat berat pada pelaksanaan PPG yang sudah Bapak Ibu ikuti ya. Jadi jangan pernah lah Bapak Ibu berpikir atau teman-teman berpikir untuk berlaku curang atau berbuat curang selama mengikuti uji pengetahuan ini ya. Itu Bapak Ibu, teman-teman ya, sanksi-sanksi terhadap peserta yang melanggar tata tertib yang sudah ditentukan. Nah, kemudian ada ketentuan tambahan. Misalnya apa? Jika terjadi keadaan darurat pada suatu daerah, baik itu berupa gempa, badai, longsor dan lain sebagainya, yang mengganggu pelaksanaan UP berbasis domisili ini, maka pelaksanaan UP akan ditunda dan penjadwalan akan diatur lebih lanjut ya. Kita berdoa lah ya semuanya, semoga bencana alam ini tidak terjadi pada pelaksanaan atau ketika Bapak Ibu atau teman-teman sedang atau ingin mengikuti uji pengetahuan ini. Kemudian jika terjadi gangguan pada server ujian, panitia akan menginformasikan keadaan tersebut kepada peserta ujian dan menghentikan pelaksanaan ujian selama maksimal 60 menit atau 1 jam ya. Jika dalam waktu 60 menit masalah tersebut tidak dapat diatasi, maka pelaksanaan ujian akan ditunda dan proses selanjutnya akan diinformasikan melalui pengumuman lewat media WA Group ya. Nah, ini tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi ya, seperti kami di angkatan 4 2021 kemarin pas terjadi gangguan massal nasional ya terhadap jaringan internet karena ada perbaikan jaringan di bawah laut ya. Nah, itu lama juga itu ya, mengganggu proses pelaksanaan PPG karena semuanya berbasis daring kan dalam jaringan. Nah, itu mungkin saja terjadi pada saat Bapak Ibu atau teman-teman mengikuti uji pengetahuan, dan kita sekali lagi berdoa ya, kita berharap hal yang seperti ini tidak terjadi pada bapak-bapak atau ibu-ibu atau teman-teman semua ya. Kemudian jika terjadi putus koneksi pada laptop dan atau HP peserta pada saat ujian berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut dalam waktu maksimal 5 menit. Tadi sudah disampaikan ya Bapak Ibu, kalau misalnya punya kendala yang seperti ini masih diberikan waktu untuk memperbaiki. Selebihnya peserta tidak diperbolehkan melanjutkan ujian. Kalau misalnya dalam waktu yang sudah diberikan selama 5 menit Bapak Ibu atau teman-teman tidak mampu mengatasi masalah yang sedang menimpa Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tidak diperbolehkan untuk melanjutkan ujian di sesi itu. Bisa saja nanti Bapak Ibu atau teman-teman komunikasikan dengan pengawas apakah diganti sesinya atau hari berikutnya ya. Demikian Bapak Ibu, teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan gambaran terhadap pelaksanaan uji pengetahuan UKM PPG berbasis domisili untuk Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa PPG dalam jabatan, baik itu kategori 1 maupun kategori 2 ya. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.